Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian Sobat JP, negara Ceknya mungkin terdengar masih asing di telinga ya. Waktu itu Ceknya sempat mendapatkan perhatian yang luar biasa dari dunia, lantaran Presiden Ceknya, Ramzan Kadyrov secara terbuka mendukung langkah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menginvasi Ukraina. Tidak hanya sebatas mendukung langkah Presiden Putin saja, Ceknya juga turut andil dalam bagian perang antara Rusia dan Ukraina. Ceknya mengirim pasukan militernya untuk membantu Rusia menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Ceknya merupakan sebuah negara federasi dari negara Rusia. Negara federasi adalah salah satu bentuk negara yang di dalamnya terdapat sejumlah negara-negara bagian. Secara geografis, Ceknya pada bagian utara berbatasan dengan Rusia, pada bagian barat daya berbatasan dengan Georgia dan Republik Ingushetia, wilayah timur dan tenggara berbatasan dengan Republik Dagestan. Wilayah Ceknya memiliki luas sekitar 12.300 km persegi, dan letaknya berada di pegunungan Kaukasus Utara. Populasinya kurang dari 2 juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan sisanya merupakan penganut Kristen Ortodoks. Warga Ceknya merupakan mayoritas penduduk republik ini. Kelompok lainnya termasuk orang Rusia, Kumyk, Ingus, dan sejumlah kelompok kecil, masing-masing berjumlah kurang dari 0,5% dari total populasi. Pada akhir era Soviet, etnis Rusia, termasuk Cosak, berjumlah sekitar 23% dari populasi, namun kini jumlah mereka jauh lebih sedikit dan emigrasi masih terjadi. Ada juga populasi Ceknya yang signifikan yang tinggal di wilayah Rusia lainnya, mayoritas mereka tinggal di kota Dagestan dan Moskow. Di luar Rusia, negara-negara dengan populasi Ceknya yang signifikan adalah Georgia, Turki, Yordania, dan Suriah. Mereka sebagian besar adalah keturunan orang-orang yang harus meninggalkan Ceknya selama Perang Kaukasia sekitar tahun 1850. Sebelum masuknya Islam, orang-orang Ceknya melakukan berbagai ritual, banyak di antaranya berkaitan dengan pertanian. Ini termasuk upacara meminta hujan, perayaan hari pertama saat mau membajak ladang, serta Hari Guntur Sela, dan Hari Dewi Tusholi. Negara ini masuk agama Muslim Sunni antara abad ke-16 dan ke-19 di bawah Kekaisaran Ottoman. Setiap klan dipimpin oleh seorang mistikus spiritual. Beberapa menganut cabang mistik Sufi dari Islam Sunni yang disebut muridisme. Sekitar separuh warga Ceknya tergabung dalam persaudaraan Sufi, atau tarekat. Dua tarekat Sufi yang tersebar di Kaukasus Utara adalah Naqshbandiyah, yang sangat kuat di Dagestan dan Ceknya bagian timur, dan Qadiriyah, yang memiliki sebagian besar penganutnya di seluruh Ceknya dan Ingushetia. Salafisme sering digunakan secara bergantian dengan Wahhabisme, yang berupaya menghidupkan kembali praktik Islam yang lebih mirip dengan agama pada masa Nabi Muhammad SAW, diperkenalkan ke masyarakat pada tahun 1950-an. Di negara ini, Islam berdampingan mesra dengan tradisi setempat. Kombinasi itu meneguhkan identitas dan semangat untuk bersatu dengan masyarakat Muslim lain di wilayah Kaukasus Utara, dalam perjuangan melawan imperialisme Rusia waktu itu. Suku Ceknya adalah sebuah kelompok etnis Kaukasia dari suku-suku Nah, yang berasal dari wilayah Kaukasus Utara di Eropa Timur. Mereka menyebut diri mereka dengan sebutan Fainas yang artinya, suku kami.
Suku Czechnya dan Ingus sama-sama beragama Islam, dan merupakan dua dari sekian banyak suku pegunungan Kaukasia yang bahasanya termasuk dalam kelompok Nah. Suku bangsa mereka sangat gigih dalam mempertahankan wilayahnya dari penaklukan bangsa-bangsa Asia. Seperti halnya invasi yang terjadi dari bangsa Mongol pada abad ke-13 dan 14. Selain itu, invasi dari Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Safawi atau Persia yang terjadi antara abad ke-15 dan 16. Pada saat pemerintahan Uni Soviet, Czechnya disepadankan dengan Ingushetia yang memiliki kedekatan secara etnis, dengan Grozny sebagai ibu kota gabungan dari wilayah tersebut. Pada tahun 1991, ketika pemerintahan Uni Soviet runtuh, Ingushetia memilih untuk berdiri menjadi negara republik di dalam Rusia. Sedangkan Czechnya mendeklarasikan kemerdekaannya. Terjadi perang antara Czechnya dan Rusia pada tahun 1994 hingga 1996. Perang terjadi lantaran Czechnya ingin mempertahankan kemerdekaannya dari Rusia. Perang itu berakhir dengan perjanjian damai yang disepakati oleh pemimpin Moskow dan Czechnya. Pada tahun 1999, Rusia kembali menginvasi ibu kota Czechnya, Grozny, untuk merebutnya kembali. Hingga tahun 2003, sebuah konstitusi baru disetujui antara kedua negara tersebut. Rusia sepakat memberi kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah Czechnya, akan tetapi tetap menjadi negara republik di Federasi Rusia. Negara Czechnya berbentuk republik, yang dipimpin oleh seorang presiden bernama Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov terkenal sebagai salah satu pemimpin negara termuda di dunia, yang taat beribadah, dan seorang hafidz Quran. Czechnya adalah salah satu republik dalam Federasi Rusia, yang menikmati otonomi dalam skala besar. Dalam Federasi Rusia, sebuah republik berarti rumah bagi minoritas etnis di Rusia yang diizinkan untuk memiliki konstitusi, presiden, parlemen, dan menetapkan bahasa aslinya sendiri. Namun, untuk menjalin hubungan internasional, mereka tetap diwakili oleh pemerintah Rusia. Tulang punggung perekonomian negara ini bergantung pada sektor industri minyak bumi. Pengeboran utama dilakukan di lembah Sungai Sunza, antara Grozny dan Gudermes. Pemurnian minyak bumi terkonsentrasi di Grozny, dan jaringan pipa mengalir ke Laut Kaspia untuk bagian wilayah timur, di Makhachkala dan ke Laut Hitam untuk di bagian wilayah barat, di Tuapse. Gas alam juga ditemukan di daerah tersebut. Pertanian sebagian besar terkonsentrasi di Lembah Terek dan Sunza. Salah satu transportasi utama di negara ini adalah kereta api yang menyusuri Lembah Terek dan Sunza, yang menghubungkannya dengan Astrakhan, Baku di Laut Kaspia, Tuapse, dan Rostov di Laut Hitam, dan Laut Azov. Jalan raya menghubungkan Grozny ke pusat-pusat lain di dalam dan di luar republik. Czechnya juga sangat serius melahirkan generasi yang cinta Islam dan Al-Quran. Negara ini menyediakan sekolah khusus untuk penghafal Al-Quran secara gratis untuk anak-anak. Fasilitas tempat tinggal dan kebutuhan makanan didanai negara, sedangkan orang tua cukup memberikan pakaian layak saja. Lantas, kenapa Czechnya begitu gigih membela Rusia dalam perang Ukraina? Czechnya menjadi sorotan dunia setelah mengirimkan pasukan militernya untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Pemimpin Czechnya Ramzan Kadyrov menyetujui bahwa menyerbu Ukraina adalah keputusan yang tepat dan siap melaksanakan perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam keadaan apapun. Pemimpin Czechnya, Ramzan Kadyrov, telah menurunkan 10.000 prajurit untuk memperkuat pertahanan Rusia di wilayah Ukraina. Ramzan Kadyrov sendiri dikenal sebagai loyalis paman Putin. Ramzan Kadyrov sudah sejak lama mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan paman Putin.
Paman Putin memberikan dukungan yang sangat besar kepada Republik Ceknya. Republik Ceknya merupakan negara federasi Rusia yang menikmati otonomi dalam skala yang sangat besar. Selain statusnya sebagai sekutu, ada alasan lain mengapa Ceknya membantu Rusia melawan Ukraina. Menurut Kadyrov, sudah sejak lama orang-orang Ceknya mengalami penderitaan atas tindakan licik negara-negara Barat. Ramzan Kadyrov mengklaim bahwa negara Barat menggunakan orang-orang Ceknya untuk menghancurkan Rusia. Selain itu, atas bantuan Paman Putin Ceknya bisa mengusir mereka semua dan membangun perdamaian di kawasan tersebut. Menurut Kadyrov, Presiden Rusia tidak hanya mengambil keputusan yang tepat, melainkan mengambil satu-satunya keputusan yang tersedia dan wajib dilakukan. Kadyrov menambahkan bahwa Rusia tidak bertujuan untuk menduduki Ukraina. Hanya rakyat Ukraina yang berhak menentukan nasibnya sendiri, tentunya tanpa pengaruh dari negara-negara Barat. Dukungan Presiden Republik Ceknya, Ramzan Kadyrov, kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk melawan kekuatan besar di balik Ukraina, yaitu Amerika Serikat dan para sekutunya. Ceknya memahami, apa yang mereka lawan bukan semata-mata Ukraina, akan tetapi sebuah kekuatan besar di belakangnya, yang berperan melakukan kejahatan di negara-negara Muslim di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.